Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang keseimbangan lingkungan. Oke, apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, makhluk hidup, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, juga makhluk hidup lainnya. Jadi contohnya kalau kita manusia, segala sesuatu di luar manusia itu disebut dengan lingkungan, ya. Di sekitar kita ada air, ya kan, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, itu disebut dengan lingkungan. Kemudian keseimbangan lingkungan akan terjadi jika komponen berada pada komposisi yang proporsional antara tingkat trofik atau rantai makanan dengan komponen abiotik yang mendukung kehidupan biotik di dalamnya. Ingat, ada kata kuncinya yaitu proporsional. Jadi jumlahnya nggak harus sama. Contohnya tingkat trofik itu kan dia sama seperti rantai makanan, ya. Jadi kalau ada misalkan satu rantai makanan, saya contohkan ada tumbuhan, ada hewannya, misalkan tikus, tikus dimakan ular, jumlahnya itu harus proporsional antara jumlah tanaman, jumlah tikus, dan jumlah ular. Nggak boleh tikusnya terlalu kebanyakan karena nanti akan merusak tanaman pertanian. Nggak boleh juga ularnya terlalu banyak. Kalau ularnya terlalu banyak nanti bisa ke pemukiman, gitu, merugikan manusia. Jadi jumlahnya itu harus seimbang atau proporsional, gitu ya. Kemudian keseimbangan lingkungan itu tidak statis atau tidak tetap, artinya dapat mengalami perubahan sesuai kondisi biotik dan abiotiknya. Jadi kalau dilihat dari segi jumlahnya itu bisa naik, bisa turun. Jadi jumlahnya tidak selalu sama. Yang penting dia dalam keadaan yang seimbang atau proporsional. Oke, berkaitan dengan perubahan tersebut, ya. Perubahan lingkungan tidak akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan jika perubahan tidak melebihi daya dukung lingkungan dan daya lenting lingkungan. Nah, apa itu daya dukung dan daya lenting, ya? Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan di dalamnya. Contohnya, kalau di dalam hutan itu ada harimau, harimau bisa punya tempat tinggal, harimau bisa makan di situ, gitu ya. Artinya lingkungan hutan tersebut mampu mendukung kehidupan harimau yang ada di dalam hutan. Nah, itu disebut dengan daya dukung. Nah, kalau lingkungan hutannya rusak, kemudian harimaunya nggak dapat makanan, harimaunya mati, maka disebut lingkungan tersebut tidak dapat mendukung kehidupan harimau di dalamnya. Nah, itu tidak boleh terjadi, ya. Nah, itu berarti kalau daya dukungnya sudah turun, berarti itu tanda-tanda keseimbangan lingkungan terganggu, berarti lingkungan mulai rusak. Oke. Nah, komponen daya dukung, kapasitas penyedia sumber daya alam. Nah, itu berhubungan dengan mampu mendukung makhluk hidup di dalamnya tadi, gitu ya. Kemudian kapasitas daya tampung limbah. Nah, kalau ada limbah, kalau ada sampah, yang penting itu jumlahnya tidak melebihi, ya, daya dukung lingkungan, maka lingkungan dapat mendegradasinya. Lingkungan dapat mengurainya sehingga tidak merusak keseimbangan lingkungan. Cuma kalau dia limbah dan sampahnya itu terlalu banyak, melebihi daya dukung lingkungan, maka itu keseimbangan lingkungan mulai terganggu, terjadilah proses yang disebut dengan pencemaran lingkungan, gitu. Oke. Selanjutnya adalah daya lenting. Daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk kembali ke keadaan semula atau ke keadaan seimbang, ya. Jadi kalau lingkungan itu rusak, ya, lingkungan itu sebenarnya punya kemampuan untuk memperbaiki lingkungan itu sendiri tanpa harus campur tangan manusia. Cuman itu butuh waktu yang lama. Kalau dengan campur tangan manusia itu waktunya akan lebih cepat. Contohnya, kalau suatu lingkungan itu hutan, misalkan hutan terbakar, dibiarkan aja, setelah beberapa tahun kemudian, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, itu akan menjadi hutan kembali.
ya butuh waktu lama lebih dari 10 tahun gitu untuk menjadi hutan kembali. Tetapi kalau dengan bantuan manusia, ya kan, setelah kebakaran yang ngebakar sih manusia juga ya, yang bakar manusia, yang nanemin manusia, jadi untuk menjadi hutan kembali akan menjadi lebih cepat gitu ya. Oke, komponen daya lenting yaitu kemampuan menyerap atau menahan tekanan atau menahan kerusakan tadi. Kemudian kemampuan untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Cuman daya lenting itu sekali lagi butuh waktu yang lama. Oke, nah berkaitan dengan keseimbangan lingkungan, kalau keseimbangan lingkungan itu terganggu, ya kan, maka akan terjadi yang namanya kerusakan atau perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu dapat disebabkan oleh alam maupun bisa disebabkan oleh manusia, walaupun kebanyakan disebabkan oleh manusia. Kita lihat yang disebabkan oleh alam, contohnya letusan gunung berapi, tsunami, dan badai. Ini kenapa saya sebutkan dulu, karena ini di luar kuasanya manusia, ya. Kita nggak bisa ngontrol gunung berapi kapan harus meletus gitu, tsunami juga kapan terjadinya gitu kan, ataupun badai. Nah, cuman yang bisa kita kontrol atau sebagian yang bisa manusia kontrol adalah banjir dan tanah longsor. Karena apa? Kebanyakan banjir dan tanah longsor itu disebabkan karena ulah manusia, ya. Karena alih fungsi lahan tadi yang seharusnya hutan, ya, dialihfungsikan untuk perkebunan, dialihfungsikan untuk pemukiman, ya kan, untuk perindustrian, sehingga daya serap air, ya, daya serap air itu untuk menyerap ke tanah atau ke bumi itu sangat sedikit, ya, sehingga akan menimbulkan banjir ataupun tanah longsor. Nah, kalau yang faktor manusia banyak ya sebenarnya, cuman ini dicontohkan beberapa. Contohnya, manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan, ya. Hutan itu adalah habitat atau tempat tinggal berbagai jenis spesies. Kalau terjadi kerusakan hutan, berarti habitatnya nggak ada, tempat tinggalnya nggak ada, maka ya siap-siap aja spesiesnya itu mati atau punah. Perburuan liar. Nah, perburuan liar itu sebenarnya berburu itu boleh nggak sih? Boleh, tapi dengan catatan gitu ya, bahwa oh yang diburu adalah hewan yang sudah tua, yang emang udah mau mati, silakan gitu kan. Cuman itu juga harus ada undang-undangnya ya. Gitu. Kalau sekarang kan banyak hewan yang dilindungi karena sudah mau punah, sehingga nggak boleh gitu diburu gitu. Oke, nah kenapa nggak boleh perburuan liar? Karena perburuan liar itu mereka nggak ngelihat bahwa oh hewan itu masih produktif, oh hewan itu masih punya reproduksi yang tinggi sehingga menghasilkan keturunan. Kalau semuanya dibunuh, ya misalkan nih saya kasih contoh harimau, main bunuh-bunuh aja untuk diambil kulitnya. Gajah gitu, misalkan main bunuh-bunuh aja untuk diambil gadingnya gitu kan. Nah, kalau yang diambil itu adalah misalkan harimau dan gajah dalam masa reproduksinya, berarti mereka nggak bisa menghasilkan keturunan dan putus keturunannya sampai di situ, sehingga akan mempengaruhi rantai makanan gitu ya. Oke, kemudian kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pertanian itu kan sekarang tuh sering pasti menggunakan pupuk buatan dan juga pestisida. Nah, pupuk buatan itu akan mengubah pH tanah menjadi lebih asam, sehingga tanahnya menjadi tidak subur dan tidak bisa untuk kalau pH tanahnya asam itu tidak bisa untuk dijadikan area pertanian. Kemudian kalau pestisida itu dia selain membunuh organisme target atau organisme yang ingin dibunuh atau serangga yang ingin dibunuh, tapi dia juga bisa membunuh organisme yang lain, misalkan organisme yang ada di dalam tanah atau organisme dalam tanah itu contohnya apa? Bakteri, jamur, cacing. Nah, itu kalau mati semua, maka tidak akan ada proses degradasi di dalam tanah. Nah, itu merugikan. Oke. Kemudian perumahan dan industri. Perumahan dan industri itu menghasilkan limbah atau sampah. Nah, limbah atau sampah itu akan menghasilkan pencemaran lingkungan. Ingat, pencemaran lingkungan itu berarti kalau disebut tercemar berarti sudah melebihi daya dukung dan daya lenting. Nah, pencemaran ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Selanjutnya, berkaitan dengan perubahan lingkungan tadi, maka ada istilah namanya suksesi. Suksesi adalah proses penggantian atau perubahan komposisi ya makhluk hidup atau spesies dalam suatu komunitas akibat adanya gangguan
pada komunitas tersebut. Nah, suksesi merupakan proses pemulihan komunitas pada suatu lingkungan akibat perubahan alami maupun akibat perubahan yang disebabkan oleh ulah atau kegiatan manusia. Nah, suksesi ini merupakan tahapan dari daya lenting lingkungan tadi ya. Jadi proses bagaimana lingkungan untuk memperbaiki lingkungan itu sendiri tanpa bantuan manusia gitu ya, walaupun membutuhkan proses atau waktu yang lama. Nah, suksesi itu dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Apa itu suksesi primer? Suksesi primer adalah perubahan komposisi atau perubahan vegetasi tanaman dari suatu komunitas makhluk hidup pada suatu area atau kawasan yang mulanya tidak ada kehidupan sama sekali atau rusak total. Nah, contohnya terjadi di daerah mana? Yaitu di daerah bekas letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi, kalau gunung berapi itu kan mengeluarkan larva. Larvanya itu kan dia sangat larva itu sangat panas, sehingga dia akan membunuh organisme di permukaan tanah maupun dia juga akan membunuh organisme atau makhluk hidup di dalam tanah. Nah, setelah letusan gunung berapi itu selesai ya, mungkin sekian bulan, sekian tahun kemudian ya, semuanya menjadi dingin, maka yang ada hanya bebatuan dan tanah di situ. Ya, tidak ada sama sekali makhluk hidup yang ada di permukaan tanah maupun di dalam tanah, sehingga disebutnya area yang kosong. Nah, sehingga organisme yang pertama kali dapat hidup pada area kosong tersebut itu disebut dengan organisme pionir atau perintis. Contohnya itu adalah golongan Lichenes atau lumut kerak. Nah, itu merupakan simbiosis antara jamur dan alga biru. Nah, ingat kembali ya materi ekosistem kemarin, atau ingat kembali materi yang sudah saya berikan kemarin ya, jamur kalau nggak salah itu ya materinya. Sekarang, nah tahapan dari suksesi primer ya. Jadi kalau kalian perhatikan gambar di sini ya, ini linknya kalau kalian ingin lihat dalam bentuk videonya ya. Nah, jadi suatu area nih yang tadinya ada kehidupan, kemudian terjadi letusan gunung berapi ya. Ini larva yang sangat panas, kemudian membunuh semua organisme ya, tertinggal hanya bebatuan dan tanah. Nah, sekian tahun kemudian baru bisa tumbuh lumut kerak. Ini lumut ya, lumut kerak atau Lichenes. Nah, lumut kerak dan Lichenes itu mampu mengubah kondisi atau pH dari tanah tadi. Nah, sehingga mampu tumbuh lumut. Jadi setelah ada lumut kerak baru tumbuh lumut. Sekian tahun kemudian baru tumbuh tanaman paku. Sekian tahun kemudian baru tumbuh rumput, tumbuh semak, tumbuh perdu, tumbuh pohon ya. Nah, kalau sudah sampai pohon maka disebut dengan komunitas klimak. Artinya tidak ada lagi yang bisa tumbuh di situ ya. Artinya dalam area situ sudah klimak atau sudah sampai pada batasnya ya. Jadi apakah di area tersebut hanya ada pohon? Ya enggak, ada pohon, ada perdu, semua makhluk hidup ada di situ. Artinya komunitas itu sudah seimbang atau sudah klimaks. Nah, ini salah ini ya ngetiknya. Yang selanjutnya adalah suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah perubahan komposisi suatu komunitas ya pada suatu area atau kawasan yang mengalami gangguan sehingga hilangnya komunitas pada area tersebut yang hanya menyisakan tanah, tetapi di dalam tanah tersebut kemungkinan besar masih ada organisme di dalamnya ya. Jadi tidak rusak total ya. Jadi rusaknya tidak seperti kalau letusan gunung berapi yang dia merusak semuanya, baik yang di permukaan maupun di dalam tanah. Nah, ini contohnya adalah pada lahan yang di lahan pertanian yang ditinggalkan. Kalau zaman dulu kan suka ada ladang berpindah gitu ya. Kemudian atau pada kebakaran hutan. Jadi kalau kebakaran hutan itu hanya membakar atau merusak permukaannya saja ya.
Kalau kemudian di dalamnya itu di dalam tanah, ya itu yang tanah yang lebih dalam, mungkin kalau permukaannya juga kena panas api dia mungkin juga rusak. Tapi kalau itu ke dalamnya itu masih ada mikroorganisme di dalamnya, jadi dia masih aman. Nah, sehingga kalau suksesi sekunder itu tidak dimulai dari organisme pionir ya, tetapi kalau setelah lahan ditinggalkan atau kebakaran hutan, maka yang langsung tumbuh adalah rumput. Ada nggak Bu lumut sama tumbuhan bakunya? Ada, tetapi di sini langsung didominasi oleh rumput. Setelah itu sekian tahun kemudian baru tumbuh semak, tumbuh perdu, tumbuh pohon, maka tercapailah komunitas klimaks. Nah, ini bener ini ketikannya ya. Oke. Nah ini adalah Ibu kasih contoh beberapa akibat atau dampak eksploitasi yang berlebihan dari lingkungan ya. Yang pertama adalah kerusakan hutan atau berkurangnya area hutan. Tadi sudah dikatakan di awal kalau hutannya berkurang, akibatnya bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Atau juga itu berkurangnya daerah resapan air. Karena berkurangnya resapan air, terjadilah banjir gitu ya. Nah itu kemudian ini kalau resistensi spesies yang merugikan, ini akibat pemakaian pestisida. Ya tadi kalau kita pakai pestisida, ada hewan-hewan yang tidak mati, artinya dia tahan terhadap pestisida tersebut, kemudian dia menghasilkan keturunan yang resisten atau kebal terhadap pestisida tersebut, sehingga biasanya petani harus meningkatkan dosis dari pestisidanya. Nah itu dia akan merusak rantai makanan atau makhluk hidup yang lain. Dia tidak hanya membunuh organisme target, tetapi juga membunuh makhluk hidup yang lain, atau bahkan bisa membunuh kita gitu ya. Oke, kemudian efek rumah kaca. Nah ini berkaitan dengan kegiatan industri atau berkaitan dengan penggunaan bahan minyak bumi dan batu bara. Ya, minyak bumi dan batu bara menghasilkan asap, menghasilkan CO2 yang sangat tinggi. Nah, itu akan mengakibatkan efek rumah kaca. Nah, ini kalau yang efek rumah kaca ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Oke, semoga kalian bisa paham ya. Tolong dipelajari kembali ya, jaga terus kesehatan. Ya, ingat selalu menjaga social distancing atau jaga jarak, kemudian selalu gunakan masker, kemudian jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.